Aku seneng deh. Akhirnya kamu berani terbuka soal hubungan kita. Iya, ini semua aku lakuin buat kamu karena aku nggak mau kehilangan kamu, sayang. Mas Radit? Dia siapa? Tumben kamu pulang cepet. Aku nanya, siapa wanita ini dan kenapa ada di rumah kita, Mas? Hai, kamu Maya ya? Jangan sok kenal, kamu tamu, harusnya tahu diri. Pergi kamu dari sini. Maya, jaga omongan kamu. Bersikap dewasa dikit, kek. Jangan kayak anak kecil. Dewasa, kamu bawa perempuan lain ke rumah ini. Seenaknya nyuruh aku bersikap dewasa. Aku cuma nemenin suami kamu kok. Gak ada niatan bikin ribut di sini. Dasar pelakor, masuk ke rumah tangga orang, bukannya malu malah ngerasa paling berkuasa. Au, sakit. Cukup, jangan sentuh dia. Oh, jadi kamu... Radit, aku capek deh. Capek kalau harus sembunyi terus kayak gini. Aku ngerasa kalau aku ini cuma boneka yang bisa kamu datengin kalau kamu lagi butuh doang. Aku ngerti perasaan kamu, tapi kamu tahu sendiri kan keadaan aku udah punya istri dan anak. Buat saat ini aku belum ada alasan buat ngelepas Maya, istri aku itu. Terus, aku mau sampai kapan? Kamu bilang sayang, kamu bilang aku masa depan kamu. Tapi tiap aku tanya kepastian, jawabannya selalu nanti, dan nanti. Aku lagi mikirin jalan terbaik. Aku nggak mau semuanya jadi kacau karena bakal ngaruh ke mental anak aku juga. Hahaha, semua itu cuma omong kosong. Aku cuma bakal jadi wanita simpanan aja kan? Udahlah, kalau kayak gini terus aku mau udahan aja. Dengerin dulu. Aku ada satu cara buat semuanya pelan-pelan bisa berubah dan bisa berjalan mulus. Cara apa? Raka, anak aku harus kamu ambil hatinya. Kalau Raka udah dekat sama kamu, pasti Maya bakal pelan-pelan tersingkirkan. Anak itu kunci segalanya. Jadi, kamu mau aku deketin anak kamu? Kamu kan pintar ngambil hati orang, apalagi anak kecil. Karena kalau Raka nyaman sama kamu, Maya nggak bakal punya posisi kuat lagi. Tapi, kamu yakin rencana ini bakal berhasil? Kalau gagal gimana? Aku yakin rencana ini bakal berhasil, sayang. Aku cuma mau hidup sama kamu. Aku butuh kamu. Bantu aku biar kita bisa sama-sama terus. Oke, aku lakuin. Demi aku juga. Tapi ingat ya, aku nggak mau nunggu terlalu lama lagi. Kalau aku udah berhasil ngambil hati anak kamu, kita harus langsung menikah. Iya, aku janji. Kamu makan dulu, Mas Radit. Makanannya keburu dingin loh. Iya, nanti dulu. Ini lagi ada kerjaan penting. Papa, dari tadi main HP terus. Papa nggak sarapan bareng Raka. Papa belum bisa sarapan sekarang, nak. Kamu makan aja yang banyak, biar pinter. Dari pas bangun tidur, kamu nggak lepas HP, Mas. Kelihatan sibuk banget. Ada apa sih? Ya apalagi kalau bukan urusan kerjaan. Emang nggak bisa nanti yang ngurusin kerjaannya? Soalnya akhir-akhir ini kamu beda. Nggak pernah lepas dari HP. Ya udah, iya, dilepas nih HP-nya. Ayo, kamu makannya agak cepet. Udah kesiangan. Nanti dihukum ibu guru kalau telat. Papa, aku mau dianterin sama papa ke sekolahnya. Iya sayang, nanti papa anterin ke sekolah. Sekalian papa berangkat kerja. Yeay, dianterin papa. Papa, kok papa jemput aku? Ini kan belum jam pulang. Papa sengaja jemput kamu lebih awal karena papa mau ajak kamu jalan sebentar. Tapi Raka masih ada pelajaran. Nanti bu guru nyariin kalau Raka pergi sekarang. Papa udah izin, sekali ini aja bolos. Karena papa mau beliin sepatu baru buat kamu. Sepatu kamu kan udah sempit. Nah, mumpung papa ada waktu, jadi kita belinya sekarang. Beneran? Tapi mama tahu kan kalau papa kesini. Iya, udah pokoknya kamu tenang aja. Halo, kamu Raka ya? Papa kamu sering cerita loh soal kamu. Papa, siapa tante ini? Itu nggak penting, intinya kamu panggil dia tante aja. Oh iya, halo tante. Tante seneng banget bisa ketemu kamu. Udah yuk, kita masuk ke mobil.
Raka, dengerin papa. Nanti kamu jangan cerita ke mama soal ini. Kalau mama nanya, bilang aja papa cuma ngajak jalan-jalan ke mall dan beliin kamu sepatu baru. Paham ya? Iya Pak, Raka paham. Kamu suka yang ini nggak? Warnanya keren nih, cocok buat dipakai jalan-jalan. Buat sekolah juga masih oke kok. Wah, bagus Tante. Lebih keren dari sepatu yang aku pakai ya. Tapi kayaknya kekecilan deh. Cobain aja dulu. Kalau kekecilan nanti kita tinggal minta size yang lain. Pelan-pelan ya, kalau kekecilan bilang, jangan dipaksain masuk. Tante perhatian banget. Biasanya mama yang giniin Raka. Ya, tante juga bisa, bukan mama kamu doang. Tante seneng kok bantuin kamu. Gimana, nyaman gak sepatunya? Atau mau cari yang model lain? Enak Tante, sepatunya ringan. Raka suka banget. Aku pilih yang ini aja Pak. Cocok ya? Atau mau ukuran yang lain, Pak? Ambil yang ini aja. Yeay, Raka sekarang makin ganteng karena punya sepatu baru. Tante lebih. Tapi Raka suka banget. Makasih ya Tante udah dibantu pilihin sepatunya. Iya, sama-sama. Kamu seneng kan? Seneng banget. Makasih ya Papa udah dibeliin sepatu baru. Oh iya, kapan-kapan ajak Tante lagi dong. Papa main sama aku. Iya, nanti papa atur jadwal dulu. Kalau nggak ada kerjaan, nanti kita main bertiga lagi. Tuh, bisa kan aku? Aduh, ini Raka kemana ya? Kok udah sore begini belum pulang juga? Bukannya Mas Radit jemput dia ke sekolah? Aku coba telepon lagi deh. Dari mana aja kalian? Kok jam segini baru pulang? Aku nelpon dari tadi loh Mas, kenapa nggak diangkat? Kenapa panik banget sih? Raka sama aku nggak bakal hilang juga kali. Ini sepatu baru. Lah, kapan belinya? Iya, Ma. Ini Papa yang beliin. Bagus kan? Kamu beliin Raka sepatu tanpa bilang aku. Emangnya harus izin segala? Aku bapaknya. Aku juga berhak bikin anak aku senang. Iya, tapi aku juga kan pengen tahu. Apalagi kalian pergi nggak bilang-bilang. Jadi bikin aku khawatir. Kamu iri ya? Iri sama anak sendiri karena aku beliin dia sesuatu. Kok kamu ngomong gitu sih? Aku cuma nanya. Karena biasanya kita kalau pergi selalu bareng-bareng. Aduh, kok Mama sama Papa malah berantem sih? Mama, Raka lapar. Raka mau makan, Ma. Iya, Nak. Mama siapin makan buat kamu ya. Ya udah sana, kamu ke kamar ganti baju dulu. Untung aja Raka bisa diajak kerja sama. Coba kalau enggak, bisa gawat kalau Maya tahu aku jalan sama Raka sambil bawa cewek. Maya ya? Terima kasih udah datang. Saya perlu ngobrol soal Raka. Iya, Bu. Ada apa ya? Raka kenapa? Kemarin Raka tidak mengikuti pelajaran sampai selesai, Bu. Ia keluar sekolah sebelum jam pulang. Karena ada kejadian seperti ini, jadi saya harus menegur Raka. Maksudnya bolos? Raka dijemput Papa, Ma. Dijemput Papa? Papa kamu jemput kamu pas jam sekolah? Awalnya Raka bilang sudah izin, tapi kami tidak menerima pemberitahuan resmi. Itu yang bikin kami khawatir. Kenapa kamu nggak bilang ke Mama? Papa bilang aku nggak usah cerita. Katanya nanti Mama marah. Nak, bolos sekolah itu nggak baik. Mau dijemput siapapun, kamu tetap harus izin. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Iya, Ma. Janji, Raka nggak gitu lagi. Bu Maya, kelihatannya Raka tertekan. Kalau boleh tahu, memangnya Bu Maya nggak ada komunikasi dengan suami soal ini? Iya, Bu. Saya nggak dikasih tahu apa-apa. Jujur, saya juga kaget pas tahu Raka bolos karena papanya. Emangnya kamu dijanjiin apa sama Papa? Sampai kamu nggak ngomong soal ini ke Mama? Enggak, Ma. Aku cuma nurut sama Papa waktu diajak pergi. Mama ingetin ya, Nak.
Kamu nggak boleh seperti itu lagi. Mama minta kamu jujur kalau ada apa-apa. Tolong kedepannya dikomunikasikan ya Bu. Kami ingin yang terbaik buat Raka. Dan jangan sampai hal ini terulang lagi. Iya Bu, terima kasih banyak atas tegurannya. Saya usahakan kejadian ini tidak akan terulang lagi. Kalau begitu saya pamit dulu. Mas Radit, tadi aku dipanggil ke sekolah. Terus? Raka ditegur sama guru karena bolos dijemput kamu pas jam pelajaran. Ya terus kenapa? Aku bapaknya. Aku punya hak karena Raka anak aku. Justru sekolah nggak punya hak buat ngatur-ngatur. Hak bukan berarti bisa seenaknya, Mas. Sekolah itu punya aturan. Dan kenapa kamu bawa Raka di jam sekolah? Kayak nggak ada waktu lain aja sih. Bikin malu, tau nggak? Kamu ini kebanyakan drama. Aku cuma mau bahagiain anak aku. Salahnya di mana coba? Bahagiain bukan dengan ngajarin dia bolos sekolah. Berani-beraninya juga kamu ngajarin dia buat bohong. Kamu sengaja kan nyuruh Raka buat nggak cerita ke aku soal ini? Oh, jadi kamu nuduh aku ngajarin yang nggak benar? Iya, emang faktanya begitu kan? Aku dengar sendiri dari Raka. Kamu suruh dia nggak cerita ke aku. Aku cuma nggak mau kamu ngomel-ngomel. Kalau tahu aku ngajak Raka pergi. Dan ternyata bener kan, kamu selalu bikin masalah. Padahal ini cuma perkara hal kecil doang. Aku ini istri kamu, Mas. Aku punya hak juga buat tahu kemana kalian pergi. Bukan malah ditutup-tutupin kayak gini. Aku nggak nutupin apapun dari kamu. Aku cuma mau quality time sebentar sama anak aku sendiri. Cuma waktunya aja yang nggak pas dan malah bikin kamu salah paham. Aku nggak larang kamu deket sama Raka. Aku cuma minta lain kali jalan-jalan pas libur. Jangan mengganggu jam sekolah Raka, karena bakal jadi kebiasaan yang buruk. Iya, udah jangan dibahas lagi. Aku mau mandi dulu. Maaf kalau aku salah paham, Mas. Aku cuma takut komunikasi kita jadi berantakan kalau kamu nutupin hal-hal kecil kayak gini dari aku. Iya, udah jangan dibahas lagi. Aku nggak ada tenaga buat debat sama kamu. Sayang, aku ngerasa Raka cepet banget ya bisa deket sama aku. Ternyata bukan cuma bapaknya yang gampang diambil hatinya, anaknya juga. Hahaha, iya aku lihat sendiri kalau Raka nyaman sama kamu. Tapi aku jadi kepikiran. Kepikiran apa sih? Ini justru bukti kalau rencana kita berjalan mulus. Raka nyaman dan pelan-pelan posisi Maya bakal kalah sama aku. Aku nggak mau Raka bingung soal hubungan kita. Dia masih kecil dan aku belum siap buat ngasih tahu yang sebenarnya ke dia. Kamu lucu ya, padahal kamu sendiri yang bilang kuncinya itu ada di Raka. Sekarang kamu malah ragu. Aku cuma nggak mau semuanya jadi kacau. Yang bikin kacau itu keraguan kamu. Aku udah turun tangan dengan cara deketin anak kamu. Terus nunggu apa lagi? Kalau kamu nggak mau ngelepasin istri kamu, itu harusnya bilang dari awal. Jangan ngegantung aku kayak gini. Aku tahu, tapi aku masih butuh waktu sayang. Hahaha, waktu lagi. Dari kemarin juga kamu bilang gitu. Pokoknya, aku mau posisi yang jelas. Aku mau jadi istri kamu. Jangan keras-keras dong. Dengerin aku, anak itu senjata paling ampuh. Selama Raka di pihak aku, Maya nggak punya daya. Sekarang keputusannya cuma ada di kamu. Mau kita bebas atau selesai? Aku mau sama kamu, tapi aku takut. Aku nggak mau hubungan ini tanpa kepastian. Aku tentuin dari sekarang. Kalau kamu mau aku lanjut, kamu juga harus berani buat ninggalin istri kamu itu. Nak, hari itu pas papa beliin kamu sepatu, kalian cuma berdua aja? Enggak, Ma. Ada tante juga. Tante? Tante siapa? Tante cantik, Ma. Namanya Tante Sophia. Tante Sophia itu temennya papa? Iya, tantenya baik banget. Dia yang pilihin sepatu buat Raka. Tante itu juga pegangin kaki Raka pas nyobain sepatunya.
Terus sikap papa ke tante itu gimana, nak? Tapi papa bilang jangan cerita ke mama soal ini. Kaki Raka gak cerita. Kalau Raka gak cerita, mama nanti marah lagi sama Raka. Gak apa-apa, nak. Mama cuma mau denger karena mama harus tahu semua tentang kamu. Papa sama tante kelihatan akrab, Ma. Kayak papa sama mama dulu. Akrab gimana maksudnya? Papa ngobrolnya sambil senyum-senyum gitu. Terus Raka juga ngeliat kalau papa megang pipi tante itu. Jadi kamu selingkuh di depan anak kita, Mas. Mama kenapa nangis? Raka salah ya? Enggak, nak. Kamu nggak salah. Makasih ya udah cerita ke mama soal ini. Mama jangan sedih. Raka nggak mau kalau mama nangis. Iya, mama nggak nangis. Udah ya, kamu bobo. Soalnya udah malam. Aku seneng deh, akhirnya kamu berani terbuka soal hubungan kita. Iya, ini semua aku lakuin buat kamu karena aku nggak mau kehilangan kamu, sayang. Mas Radit? Dia siapa? Tumben kamu pulang cepet. Aku nanya, siapa wanita ini dan kenapa ada di rumah kita, Mas? Hai, kamu Maya ya? Jangan sok kenal. Kamu tamu, harusnya tahu diri. Pergi kamu dari sini. Maya, jaga omongan kamu. Bersikap dewasa dikit, kek. Jangan kayak anak kecil. Dewasa? Kamu bawa perempuan lain ke rumah ini. Seenaknya nyuruh aku bersikap dewasa. Aku cuma nemenin suami kamu kok. Gak ada niatan bikin ribut di sini. Dasar pelakor, masuk ke rumah tangga orang, bukannya malu malah ngerasa paling berkuasa. Au, sakit. Cukup, jangan sentuh dia. Oh, jadi kamu bela dia di depan aku? Iya, aku nggak mau bohong lagi. Dan udah waktunya kamu tahu semuanya, Sophia. Aku nggak mau bohong lagi. Dan udah waktunya kamu tahu semuanya. Sophia ini kekasih aku dan kamu nggak perlu bereaksi berlebihan. Kenapa dia ada di sini? Kekasih? Jadi selama ini kamu hianatin aku? Aku nggak mau jadi pihak yang disalahin. Radit sendiri yang milih aku. Kamu masih berani ngomong? Dasar pelakor! Radit! Hentikan! Sophia, kamu pergi dulu dari sini. Ini belum selesai. Puas. Kamu jahat, Mas. Kamu hianatin aku dan kamu udah hancurin semuanya. Ah, kenapa dunia ini harus ada pelakor ya Tuhan? Aku nggak nyangka kamu sejahat ini. Kamu hancurin keluarga kita tanpa rasa bersalah. Aku bosan hidup sama kamu. Jangan salahin aku kalau semuanya berubah. Jadi sengaja ya kamu bawa Raka ketemu cewek itu. Raka kamu buat jadiin pelantara buat hubungan kalian. Sampai kamu nyuruh dia buat berbohong. Cukup, aku nggak mau ribut lagi. Kamu pergi aja dari rumah ini. Kamu ngusir aku? Iya, aku nggak mau lihat kamu lagi di sini. Ini rumahku juga. Aku bangun rumah tangga ini sama kamu dari nol. Kenapa seenaknya kamu ngusir aku? Mama sama papa kenapa berantem? Raka, jangan dekat-dekat dulu sama mama kamu. Biarin Raka di sini sama aku. Kamu beresin barang-barang dan pergi sekarang juga. Kamu bukan cuma hianatin aku, Mas. Kamu juga misahin Raka dari aku. Aku pergi, tapi ingat, suatu hari kamu bakal rasain rasa sakit yang sama seperti aku.